I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisatun Hajar. Saya akan menjelaskan sedikit tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebelumnya saya akan membacakan hadisnya terlebih dahulu. Hadis tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala lama nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah qala fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa'atu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi faqalu ay Rasulullahi kullifna minal a'mali ma tutiqu sholata wasyama wal jihadu wasyadaqatu wa qad unzilat alaika hadhil ayah wa la tutiquha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa aswayna bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbaka wa ilaikal masir falamma qatara ahal qaumu zalat biha alsinatuhum fanzalallahu fi isriha amana rasulu bima unzila ilaihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir falamma fa'alu dzalika tasakhahallahu ta'ala fa anzalallahu azza wa jal la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana qala na'am rabbana wa la tuhammilna alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina qala na'am rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 284, kepunyaan Allah, segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan denganmu tentang perbuatanmu itu. Para sahabat merasa sangat cemas karenanya. Maka mereka pergi menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berlutut di hadapan beliau, seraya berkata, "Ya Rasulullah, kami telah dibebani tugas-tugas yang kami mampu melaksanakannya, yaitu salat, puasa, jihad, dan sedekah atau zakat. Lalu ayat ini diturunkan kepada engkau, sedangkan kami tidak mampu melaksanakannya. Ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kamu ingin berkata seperti yang dikatakan dua ahli kitab sebelum kamu, Yahudi dan Nasrani, yaitu perkataan, kami mendengar dan kami durhaka atau tidak taat? Akan tetapi katakanlah, kami mendengar dan kami taat, ampunilah dosa kami, wahai Tuhan kami, dan kepada engkaulah tempat kami kembali." Mereka menjawab, kami mendengar dan kami taat, ampunilah dosa kami, wahai Tuhan kami, dan kepada engkaulah tempat kami kembali. Setelah mereka membacanya, mulut mereka tidak berbicara apa-apa. Setelah mereka membacanya, mulut mereka tidak berbicara apa-apa. Lalu Allah menurunkan, mereka menjawab, kami mendengar dan kami taat. Ampunilah dosa kami, wahai Tuhan kami, dan kepada engkaulah tempat kembali kami. Setelah mereka membacanya, mulut mereka tidak berbicara apa-apa lagi. Lalu Allah menurunkan ayat berikutnya, Al-Baqarah ayat 285. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepada engkaulah tempat kembali. Setelah mereka melakukannya, Allah menas atau menghapus hukum
ayat tersebut dengan menurunkan ayat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan dan diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan dan dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah." Allah menjawab, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Allah menjawab, Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Allah menjawab, ya. Hadis tersebut menjelaskan tentang yang pertama, kepatuhan para sahabat. Sahabat adalah generasi yang paling patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap keberatan para sahabat terhadap ayat yang turun, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menetapkan keimanan mereka. Keempat, meringankan beban mereka. Taat bermakna penurut, tunduk, dan patuh terhadap apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Pada dasarnya, manusia hidup di muka bumi ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Bahkan jika kita lihat secara mendalam, semua yang ada dalam pelajaran, semua yang ada dalam kitab-kitab yang kita pelajari di pesantren, secara garis besar adalah untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi semua yang dilakukan oleh manusia selama masih hidup tentu akan dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, sebagai seorang hamba, sudah kewajiban kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah yang pertama, kepatuhan kepada Allah secara absolut dan tidak ada batas tertentu. Dan yang kedua, kepatuhan dan ketaatan hanya disandarkan kepada keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Allah memuliakan umat Muhammad SAW dengan meringankan beban, tidak seperti umat sebelumnya. Keempat, para sahabat sangat mematuhi hukum syara yang diberikan kepadanya. Dan yang kelima, kata hati yang belum direalisasikan dalam bentuk perbuatan atau perkataan tidak ada tuntutan, tetapi sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kemurahannya kepada umat Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ilham Prasojo. Saya dari kelompok 10 Tahfidz Hadis. Di sini saya akan menyampaikan hadis dan artinya tentang bertanya dan bertoleransi. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubay ibnu Ka'ab qala, dari Ubay ibnu Ka'ab berkata, Aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah membacakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratan, sebuah surat. Fabaina ana fil masjid jalisun, dan sedangkan saya di masjid sedang duduk. Idza sami'tu rajulan, ketika itu aku mendengarkan seorang lelaki yukra'uha, membacakan surat tersebut, khalifu qiraati, berbeda dengan bacaanku. Fakultu, maka aku berkata kepada seorang laki-laki tersebut, la tufarikni, janganlah engkau berbeda bacaan denganku, hatta nakti Rasulullah SAW, sehingga kita bertemu Rasulullah SAW. Fa'ataituhu, maka kita bertemu Rasulullah SAW. Fakultu, maka aku berkata, Rasulullah SAW, hai Rasulullah, inna hadza rajulun, sesungguhnya laki-laki tersebut, khalafa qiraati, berbeda bacaan dengan bacaan saya, fi surati alati alam tani, di surat yang kau ajarkan kepadaku. Faqala Rasulullah SAW,
Maka Rasulullah SAW berkata, Iqra ya Ubay, bacalah ya Ubay. Faqra'tuha, maka aku membaca surat tersebut. Faqala Rasulullah SAW kepadaku, Faqala Rasulullah berkata kepadaku, Ahsanta, kamu telah bagus. Summa qala Rasulullah SAW lirrajul. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada rajul, Iqra, bacalah. Faqra'tuha, maka seorang laki-laki tersebut membacanya. Fakhalafa qiraati, dan berbeda dengan bacaanku. Faqala lahu, maka Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki tersebut, Ahsanta, kamu telah bagus. Summa qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata, Innahu unzilal Qur'ana ala sab'atin ahrafin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan 7 huruf. Kulluhunna syafin. Semua huruf tersebut, 7 huruf tersebut syafin, benar, wakafin, dan cukup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis tersebut memberitakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan membaca Al-Quran secara langsung musyafahah kepada para sahabat. Namun pernah terjadi perbedaan cara membaca suatu ayat. Mereka komplain kepada Nabi mana yang benar di antara bacaan mereka. Semua dinilai benar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat sangat memperhatikan apa yang datang dari Nabi. Jika mereka mengalami perbedaan, tidak segan untuk bertanya kepada Nabi. Demikian juga ketika mereka tidak paham mengenai suatu agama atau mengalami kesulitan memahami wahyu dan lain-lain. Hadis tersebut mengajarkan konsep etika seorang pelajar, bertanya ketika tidak tahu dan menghargai perbedaan. Dari hadis tersebut mengajarkan kita untuk tidak selalu menyalahkan apa yang tidak sesuai dengan apa yang kita tahu. Hal ini karena bisa jadi apa yang kita tahu tidak sepenuhnya benar, dan apa yang kita lihat atau yang dilakukan oleh orang lain tidak sepenuhnya salah. Oleh karena itu, sangat penting dalam bertabayun dan memperjelas apa yang sebenarnya terjadi dalam suatu persoalan yang menurut kita kurang pas. Mengapa demikian? Kemampuan seseorang itu terbatas, begitu juga kemampuan pada suatu bidang keilmuan. Dengan keterbatasan ini, tidak jarang menjadikan timbulnya persoalan hanya karena adanya perbedaan, baik perbedaan karena latar belakang, sumber maupun cara pandang. Jika kita kaitkan pada kehidupan di Indonesia, maka pada perbedaan ini tentu malah akan menimbulkan keindahan yang perfect. Hal ini karena Indonesia bersatu dalam perbedaan, yakni perbedaan agama, ras, suku, dan budaya. Akan tetapi, karena semuanya saling bisa menghargai dan menghormati satu sama lain, maka perbedaan ini menjadi kekayaan bangsa Indonesia yang sangat indah dan tak ternilai harganya. Maka jangan sampai kita tidak bisa menghargai setiap perbedaan yang ada. Pelajaran yang dipetik dari hadis: perlunya berguru dan belajar membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran tergolong ilmu riwayah. Guru sebagai narasumber dalam pengajaran, anjuran murid bertanya kepada guru ilmu yang belum dipahami atau tidak, atau ketika menghadapi suatu keraguan dalam kebenaran asal dengan memelihara kesopanan. Murid menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan menjunjung tinggi persaudaraan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan yang poin C, yaitu belajar bersama. Di sini saya akan membacakan hadisnya dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah wa Abi Sa'idil Khudri anhuma syahidan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuq'adu qaumun yadhkurullah azza wa jalla illa haftuhul malaika wa ghasyiyatuhum rahmah wa nazalat alaihimis sakinah wa dzakaruhumullah fi man 'indahu ukhrijul muslim. Wa fi riwayah wa majtama'a qaumun fil baitin min buyutillahi yatluna alkitaballah wa yatadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haftuhumul malaikah wa dzakaruhumullahu fi man 'indahu.
yang artinya dimana dari Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa mereka menyaksikan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk suatu kaum berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan mereka dikepung oleh para malaikat, diliputi rahmat, dan turunlah ketenangan bagi mereka, dan disebut-sebut Allah di depan malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dalam satu riwayat lain bagi Muslim dan juga dari Abu Hurairah, tidak berkumpul suatu kaum di suatu rumah dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajari antara mereka, melainkan turun atas mereka sebuah ketenangan, diliputi rahmat, dikepung para malaikat, dan disebut Allah di hadapan makhluk atau malaikat di sisinya. Dari kata kaum di sini yaitu maksudnya adalah orang banyak, minimal 3 orang laki-laki atau 3 orang perempuan yang mereka duduk berkumpul di rumah-rumah Allah dan melakukan belajar bersama dan berzikir bersama. Kenapa kok mereka harus duduk? Karena dalam keadaan yang duduk, orang yang berzikir itu akan mendapatkan sebuah kekhusyuan, dan yang belajar akan mendapatkan sebuah ketenangan agar bisa memahami inti dari pembelajaran tersebut. Hadis ini menyebutkan keutamaan orang yang berzikir bersama dan belajar bersama. Yang pertama yaitu keutamaannya adalah dikelilingi atau dikepung oleh para malaikat. Dalam artian di sini dikepung oleh para malaikat bukannya dikepung lalu dikeroyok ya, tidak. Di sini dikepung oleh para malaikat yaitu dalam artian di sini malaikat orang yang yaitu malaikat yang ikut zikir. Maksud saya itu, mohon maaf. Atau malaikat yang bertugas membawa rahmat dan berkah datang ke bumi untuk mengagungkan dan hormat kepada mereka. Mereka dalam artian orang yang belajar bersama dan berzikir. Atau malaikat yang ikut berjubel atau berkerumun dengan orang-orang yang belajar dan berzikir agar tidak ada ruang atau tempat kosong untuk setan mengganggunya atau setan mengganggu konsentrasi dan kekhusyuan dari orang-orang yang belajar bersama dan berzikir bersama. Yang kedua adalah diliputi rahmat. Bukan rahmat nama orang ya. Di sini rahmat adalah sebuah kebaikan. Orang berzikir bersama dan belajar bersama pasti dikelilingi oleh yang namanya sebuah kebaikan, karunia, dan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang bagaimana? Nikmat yang artinya itu mendapatkan kekhusyuan dan mendapatkan ketenangan, mendapatkan pemahaman dari yang dipelajari tersebut. Oke, yang ketiga yaitu diturunkan ketenangan supaya orang-orang mukmin merasa tenang dan agar menambah keimanan mereka di samping keimanan mereka yang sudah ada. Dan yang keempat yaitu disebut-sebut oleh Allah. Mengapa disebut-sebut oleh Allah? Karena orang yang belajar bersama dan berzikir bersama, dia berniat mengingat Allah dan mencintainya. Jadi pasti ada timbal baliknya. Kalau kita mencintai Allah, pasti Allah juga mencintai kita. Jadi ya disebut-sebut Allah orang yang berzikir kepadanya bahkan kalau bersama. Oke, pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini yaitu anjuran model belajar bersama atau berzikir bersama. Yang kedua, keutamaan zikir bersama atau berzikir, keutamaan belajar bersama atau berzikir bersama. Yang ketiga, orang yang belajar bersama atau berzikir bersama akan mendapatkan ketenangan, dikelilingi oleh malaikat, akan disebut namanya oleh Allah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat dan yang terakhir yaitu banyak kelebihan belajar bersama yang dapat dirasakan dalam pendidikan, minimal menambah kegairahan dalam kita belajar ataupun menghadapi sebuah pembelajaran. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang tekun belajar yang terdapat dalam hadis wa an ibni Umar radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Inama masalu sohibil Qur'ani kamasalil ibilil mu'aqolati in ahada alaiha amsakaha wa in atlaqaha dahabat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perempuan pemilik atau menguasai Al-Qur'an itu adalah seperti menguasai seekor unta yang terikat. Bila ia memerhatikannya, maka ia akan tetap tertahan, dan bila ia membiarkannya, maka lepaslah ia. Dari hadis ini menerangkan tentang sulitnya mengingat dan menghafal Al-Quran, dan kemudian diumpamakan seperti menguasai seekor unta. Maksudnya adalah orang yang membaca Al-Quran secara kontinu dan lancar lisannya dan mudah bacaannya. Orang yang menghafal Al-Quran harus diulang-ulang dan dirawat dengan baik, yaitu dengan tadarus dibaca setelah habis sholat, agar hafalannya terjaga dan tidak terlupakan. Sama halnya seperti orang yang menguasai unta. Unta haruslah diikat dengan kuat karena ia merupakan binatang yang cepat larinya, dan jika sudah lari akan sulit ditangkap. Pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini adalah yang pertama, dorongan sungguh-sungguh mencari ilmu dengan membaca, mencatat, atau menulis dari berbagai referensi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Yang kedua, perintah membaca secara berulang-ulang sehingga lancar, tidak lupa, dan fasih menghafalnya. Yang ketiga, perintah menghafal Al-Quran serta larangan melalaikannya. Yang keempat, perawat Al-Quran dan ilmu disamakan dengan perawat unta. Yang kelima, persamaan antara kedua hal tersebut sama-sama merawat dengan baik, mengikat dengan tali yang kuat agar tidak lepas. Dan yang terakhir, unta aman, tidak akan lari bila diikat. Demikian juga dengan ilmu. Dan Al-Quran tidak akan hilang kalau dipelihara dengan baik, yakni dicatat, dipahami, dan diamalkan. Sekian, terima kasih.